Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salah satu yang menjadi permasalahan di hari-hari ini, khususnya di bulan Ramadan, adalah terkait dengan saum atau puasa dan juga zakat. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan zakat ini. Ya, penanya, seseorang bertanya kepada saya terkait dengan bagaimana sebenarnya hukum dari mengeluarkan zakat untuk keponakan kita, ya. Keponakan kita yaitu anak dari saudara atau saudari kita, baik itu kakak ataupun adik kita. Nah, kebetulan keponakan ini dia berada di pesantren dan saat ini sedang mengalami tunggakan, artinya pembayaran yang ada di pesantren itu belum bisa dibayar mencapai 7 juta rupiah. Sementara orang tuanya juga termasuk ke dalam golongan fakir miskin. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ya, pertanyaannya berarti adalah apakah diperbolehkan memberikan zakat kepada keponakan yang orang tuanya adalah fakir miskin? Maka terkait dengan hal ini, pertama kita harus pahami bahwasanya zakat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, ya. Bahwasanya sedekah atau makna dari sedekah dalam ayat ini adalah zakat itu adalah diberikan kepada fakir miskin, kemudian juga amil, kemudian juga gharimin, kemudian juga mu'allaf, kemudian juga ibnu sabil, ya, yang mereka itu 8 asnaf itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, berarti ketika seseorang itu dia berada pada 8 atau satu dari 8 golongan ini, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata tadi keponakan tersebut adalah fakir miskin, gitu ya? Maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat tersebut, ya, karena dia termasuk dari keluarga fakir miskin. Nah, ada yang bertanya lagi, apakah seseorang yang sedang thalabul ilm, sedang sekolah, sedang kuliah, atau sedang berada di pesantren itu dia termasuk ke dalam asnaf fisabilillah? Ya, maka saya jawab tidak. Kenapa? Karena makna dari fisabilillah dalam asnaf tersebut secara spesifik adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul lagi juga pertanyaan, ya, bagaimana sebenarnya apakah saudara itu boleh untuk menerima uang zakat, ya? Maka jawabannya adalah bahwa zakat itu jelas tadi dikatakan secara spesifik itu adalah diberikan kepada 8 asnaf, yaitu 8 golongan yang wajib untuk menerima atau yang berhak mendapatkan zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Nah, sedangkan keluarga, ya, ini kita bagi dua. Kalau keluarga itu adalah orang yang berada di bawah tanggungan kita, ya, di dalam tanggungan untuk memberikan nafkah, maka dia tidak boleh diberikan zakat karena dia harus diberikan infak, ya, sebagai nafkah itu sebagai sebuah kewajiban. Sedangkan kalau saudara itu jauh, yang bukan termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, bukan orang-orang yang harus kita nafkahi, maka keluarga tersebut boleh memberikan atau boleh menerima dari zakat kita. Nah, dengan demikian bisa dipahami bahwa tadi keponakan itu dia termasuk orang-orang yang boleh diberikan zakat, boleh diberikan uang zakat, apalagi kalau dia fakir miskin. Dan memang sebabnya kenapa dia berhak untuk mendapatkan harta zakat karena memang dia fakir miskin dan dia bukan fisabilillah walaupun di pesantren, dan dia juga bukan keluarga yang wajib untuk kita berikan nafkah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.